Assalamualaikum teman-teman. Kali ini saya bikin risol mayo versi ekonomis. Ini kulitnya tanpa menggunakan telur, tapi tidak mudah sobek dan selentur ini ya. Ini risolnya saya beri isian smoked beef, telur rebus dan juga keju. Adonan pencelupnya juga tanpa menggunakan telur, tapi hasilnya bisa enak, lembut dan creamy. Seperti ini ya bagian dalamnya. Yuk kita bikin. Pertama siapkan bahan untuk membuat kulit risolnya terlebih dahulu. Saya menggunakan tepung cakra. Jika menggunakan sendok takar ini sebanyak 15 sendok makan atau 150 gram. Lalu tambahkan dengan tepung tapioka. Saya menggunakan merek Paktani sebanyak 3 sendok makan atau 30 gram. Setelah itu tambahkan garam setengah sendok teh, atau silakan tambahkan kaldu bubuk ya jika ingin terasa lebih gurih. Diaduk terlebih dahulu lalu ditambahkan air. Airnya saya menggunakan 400 ml, silakan ditambah jika masih dirasa terlalu kental. Untuk bahan lemaknya ini saya menggunakan 2 sendok makan minyak kelapa, atau silakan ganti dengan minyak goreng atau margarin yang dilelehkan. Lalu aduk rata. Ini agar adonannya homogen atau menyatu, ini didiamkan terlebih dahulu sambil menyiapkan bahan untuk isiannya. Saya menggunakan keju cepat lumer atau silakan gunakan keju mozzarella dan juga smoked beef. Kejunya ini saya potong memanjang seperti ini. Lalu untuk smoked beefnya ini juga saya potong memanjang seperti ini. Dan untuk pelengkapnya saya menggunakan telur yang direbus dipotong-potong seperti ini. Untuk bahan campuran mayonesnya ini saya menggunakan mayones sekitar 5 sendok makan. Lalu tambahkan dengan saus sambal dan saus tomat. Penggunaan saus sambal dan saus tomatnya silakan disesuaikan dengan selera. Ini saya gunakan sekitar 1 sendok makan, dicampur dan kita sisihkan terlebih dahulu. Lalu untuk tepung pangkonya ini saya menggunakan yang seperti ini. Ini saya blender terlebih dahulu agar hasilnya lebih halus seperti ini ya. Jadi tidak mudah rontok. Seperti ini. Kita sisihkan terlebih dahulu. Lalu ini tadi adonan kulitnya sudah didiamkan sebentar. Saya saring terlebih dahulu agar lebih bersih dan tidak bergerindil. Lalu siap untuk dicetak. Ini saya menggunakan kompor api kecil saja, tidak terlalu besar. Wajannya ini saya menggunakan ukuran 22 cm tanpa saya oles dengan minyak. Dan sendoknya ini saya menggunakan seukuran 1 sendok sayur. Sambil diputar-putar seperti ini. Dan ditunggu sampai adonannya matang. Seperti ini ya, adonannya tidak lengket. Jika khawatir lengket, silakan olesi teflonnya terlebih dahulu dengan margarin, lalu dilap dengan tisu atau kain gitu. Jadi tidak berminyak. Lakukan sampai adonan kulit risolnya habis. Untuk resep ini akan jadi sekitar 13 sampai 14 biji 13 buah kulit risolnya. Seperti ini ya hasilnya. Kulit risolnya lentur, lembut dan tidak mudah sobek ya, seperti ini. Yang bagian halus ini saya taruh di dalam, yang kasarnya di bagian luarnya agar tidak mudah sobek nanti saat digoreng. Lalu beri isian, saya beri smoked beef atau silakan ganti dengan sosis ya, kuning telur dan juga keju. Lalu diberi campuran mayones dan saus tadi, lalu dilipat bentuk amplop seperti ini sambil dirapatkan agar tidak mudah sobek. Seperti ini ya kira-kira.
Lakukan sampai seluruh adonan habis. Setelah semua risolesnya sudah dilipat, siapkan bahan untuk pencelupnya. Saya siapkan 3 sendok tepung cakra dan tambahkan air putih perlahan saja, jangan dituang sekaligus. Ini sambil diaduk dan dirasakan. Apabila masih terlalu kental, silakan ditambah dengan air. Ini tadi totalnya 3 sendok makan tepung dengan 8 sendok air. Ini disesuaikan saja kekentalannya, jangan terlalu kental dan jangan terlalu encer. Kira-kira sampai seperti ini. Silakan tambahkan garam atau kaldu bubuk ya jika suka lebih gurih. Di tepung pangkonya yang telah di blender, saya tuang terlebih dahulu di dalam wadah agar lebih mudah nanti untuk memanirnya. Masukkan risolesnya ke dalam bahan pencelup sambil disiram-siram seperti ini. Lalu gunakan garpu agar tidak banyak cairan yang menetes. Setelah itu letakkan di dalam wadah yang berisi tepung pangko tadi sambil diratakan di bagian atas dan di samping-sampingnya, atau silakan gunakan tangan ya. Setelah semua risolesnya terbalur dengan tepung pangko, ini saya pindah ke dalam wadah. Simpan terlebih dahulu di dalam kulkas minimal 30 menit sebelum digoreng agar tepung pangkonya nanti tidak mudah rontok. Risolesnya ini bisa dijadikan frozen food ya, jadi disimpan di dalam freezer. Jika ingin dimakan baru digoreng. Ini siapkan minyak dengan kompornya api sedang saja. Ditunggu sampai minyaknya panas baru dimasukkan risolesnya. Cukup dibalik sekali saja agar tidak bocor dan risolesnya tidak menyerap terlalu banyak minyak. Seperti ini ya, kira-kira minyaknya setinggi setengah bagian risolesnya seperti ini. Setelah matang diangkat dan ditiriskan agar minyaknya turun ke bawah, agar hasilnya tidak terlalu berminyak. Ini setelah risolesnya matang dan sudah ditiriskan, tidak berminyak ya.
seperti ini, garing dan tidak bocor saat menggoreng. Ini saya potong dan kita lihat ya bagian dalamnya seperti ini. Saya coba ya. Ini rasanya enak, gurih, dan mudah kan cara membuatnya.